Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ahli waris pengganti. Pertanyaannya, apakah ada ahli waris pengganti dalam hukum perwarisan Islam yang menganut teori fikih mawaris atau fikih faraid? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secara tegas saya bisa katakan bahwa di dalam hukum perwarisan Islam yang menganut teori fikih mawaris atau fikih faraid tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Maksudnya adalah ketika orang mendapatkan hak waris, bisa dipastikan berarti dia pada saat itu memang sebagai ahli waris yang sah. Atau sebaliknya, ketika ada orang tidak mendapatkan hak waris, bisa dipastikan orang tersebut memang bukan ahli waris sejak awal, atau dia ahli waris namun posisinya terhijab atau tertutup. Maka mudahnya bahwa status dia ahli waris atau bukan, maka menjadi penentu dia mendapatkan hak waris atau tidak. Makanya kalau orang sudah tidak mendapatkan hak waris dengan alasan memang dia bukan ahli waris atau dia ahli waris tapi tertutup, maka tidak ada lagi pihak yang bisa menggantikan posisi dia. Ya kalau ahli waris saja, kalau bukan ya bukan. Jadi tidak remang-remang dan tidak lagi ada pengganti. Kalau Anda ahli waris yang sah, ya berarti Anda mendapatkan hak waris. Kalau Anda bukan ahli waris atau ahli waris namun posisi Anda terhijab, tertutup, maka Anda tidak punya hak mendapatkan harta waris. Itu mudahnya gitu. Makanya dalam Islam, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada ahli waris pengganti. Nah, bagaimana dengan cucu yang biasanya meributkan tentang hak bapaknya katanya, yang dulu belum pernah dapat hak waris, kemudian sekarang baru pembagian waris. Nah, nanti kita akan urai satu persatu bagaimana kasus kematian itu, siapa dulu yang mati, maka disitulah yang akan kelihatan siapa mendapatkan berapa dan sebagai ahli waris atau bukan gitu. Saya berikan asumsi yang pertama. Misalkan ada anak meninggal dunia tahun 2019. Ada anak meninggal dunia. Jadi misalkan ada seorang bapak punya 3 anak. Salah satu anaknya atau anak yang pertama ini meninggal dunia di tahun 2019. Bapaknya masih hidup. Gitu. Maka posisinya anak yang mati duluan ini dianggap sebagai pewaris. Artinya harta yang dimiliki oleh si anak ini nantinya akan diwariskan. Salah satu ahli warisnya adalah bapaknya yang masih hidup. Dan bapak yang masih hidup ini dianggap sebagai ahli waris. Ini yang sering saya sebutkan, bahwa di dalam hukum perwarisan Islam itu, hubungan antar ahli waris itu adalah saling mewarisi. Artinya hubungannya adalah dua arah. Kalau yang meninggal duluan pasti dianggap sebagai pewaris, dan yang masih hidup dianggap sebagai ahli waris. Yang meninggal duluan sebagai pewaris, yang masih hidup dianggap sebagai ahli waris. Maka hubungan antara ini tadi, 3 anak dan 1 bapak. Ketika ada anak dari 3 anak ini meninggal dunia duluan tahun 2019 misalkan, dan si bapak ini masih hidup, maka bapak ini justru menjadi ahli waris dari anaknya. Artinya kalau anak ini meninggal dengan punya harta, berarti hartanya akan diwarisi oleh bapaknya. Salah satu ahli warisnya adalah bapaknya gitu. Terus masih hidup. Nah, sampailah tahun 2020 gitu. 2020 ternyata si bapak ini juga meninggal dunia. Berarti anak yang pertama meninggal 2019 dan tahun 2020 si bapak meninggal dunia. Nah, ketika kematian bapak di tahun 2020, berarti yang tersisa hanya 2 anak ini saja. Gitu. Maka ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ya anak kedua dan anak ketiga. Anak pertama gimana posisinya? Padahal kan dia anak kandung. Iya, dia anak kandung yang secara umum dia masuk dalam daftar ahli waris. Tapi karena dia meninggal duluan, maka dia tidak lagi disebut sebagai ahli waris atas meninggalnya bapak yang meninggal tahun 2020. Gitu. Nah, karena anak yang pertama ini sudah meninggal 2019 dan dia tidak lagi disebut sebagai ahli waris, maka semua turunan ke bawahnya, anaknya dia, cucunya dia sampai bawah itu juga tidak bisa menggantikan bapaknya untuk menjadi ahli waris yang memang sudah meninggal lebih awal dibandingkan kakeknya gitu. Maka nanti tidak ada cucu yang menuntut waris, oh saya menuntut waris
dari kakek saya karena saya menggantikan posisi bapak saya. Nah, bapak kamu matinya kapan? Bapak saya matinya 2019. Sedangkan kakek saya meninggalnya atau matinya 2020. Ya sudah, berarti bapak kamu dan kamu sebagai turunannya bukan ahli waris. Selesai masalahnya. Karena dalam Islam tadi saya sebutkan siapa yang mati duluan sebagai pewaris dan siapa yang masih hidup saat salah satunya meninggal dunia, maka dia menjadi ahli waris. Bapak dan anak tadi saya sebutkan. Kalau anaknya meninggal 2019, bapaknya masih hidup ketika itu, berarti bapaknya sebagai ahli waris atas kematian anaknya. Ketika bapaknya meninggal juga tahun 2020, gitu, berarti ahli warisnya hanya tersisa 2 anak ini saja. Dan anak yang ini bukan ahli waris, gitu. Maka cucu tidak bisa menuntut. Ini sekali lagi saya sebutkan dalam teori fikih mawaris atau fikih faraid. Saya tidak tahu kalau nanti memang ada kalau ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam misalkan, atau hukum waris menurut hukum positif di Indonesia misalkan. Nah, itu urusan lain. Tapi kalau saya sebagai seorang muslim yang mengikuti fikih mawaris yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa ayat di dalam surat An-Nisa, gitu. Udah tuntas. Ini asumsi pertama. Kemudian asumsi yang kedua, nah ini yang perlu pembeda yang memang harus beda, gitu. Ada bapak tadi punya 3 anak, gitu. Seorang bapak punya 3 anak. Nah, bapak ini meninggal tahun 2019. Ini kasus yang kedua ya. Bapak ini meninggal tahun 2019. Nah, ketika bapak ini meninggal, beliau punya banyak harta. Anaknya 3. Maka secara umum ketika bapak ini meninggal 2019, sudah semestinya sudah berlaku hukum waris Islam. Nah, harta yang dimiliki oleh bapak ini maka akan dibagikan kepada ahli waris berupa 3 orang anak kandung, gitu. Tapi karena satu hal tertentu pembagian waris tunda terus tunda. Sampai akhirnya tahun 2020 salah satu anak atau anak yang pertama ini wafat, meninggal dunia juga, ikut mati. Padahal sebenarnya sudah harus ada hukum waris di sini. Tapi karena ditunda-tunda, akhirnya penundaan itu menjadikan salah satu anak ini meninggal dunia. Nah, sudah tahun 2024 sekarang ini baru ada pembicaraan tentang pembagian waris dari bapak yang meninggal pertama tadi 2019. Gitu. Nah, bagaimana dengan anak yang meninggal 2020? Apakah dia akan mendapatkan hak waris atau tidak? Iya. Ketika kita tanya apakah anak yang meninggal 2020 akan mendapatkan hak waris dari bapak yang meninggal 2019, pasti. Karena posisinya adalah dia masih hidup ketika bapaknya mati. Maka ketika sekarang tahun 2024 akan membahas harta waris dari si bapak ini, maka anak yang meninggal 2020 diasumsikan atau dianggap dia masih hidup. Maka misalkan kalau ini anak ini semuanya laki-laki misalkan, maka hartanya bapak ini semuanya akan dibagi rata kepada 3 anak tadi. Tapi dia faktanya sudah mati. Iya, dia sudah mati sekarang. Tapi 2020 dia masih hidup. Gitu. Ketika 2019 bapaknya mati, anak ini masih hidup. Berarti sekarang ketika pembagian 2024, anak ini diasumsikan atau dianggap dia masih hidup. Sudah. Berarti nanti 3 anak ini memiliki hak waris yang sama sebagaimana pembagian yang semestinya, gitu. Nah, nanti ketika di sini ternyata anak pertama ini sudah punya anak juga, maka nanti posisi anak ini bukan sebagai pengganti bapaknya. Saya ulangi, anak yang dimiliki dia ini ketika pembagian waris di tahun 2024 itu posisinya bukan menggantikan bapaknya. Tapi memang bapak inilah yang berhak mendapatkan hak waris. Hanya nanti ketika harta waris dari bapak yang pertama ini sudah diberikan ke semua 3 anak ini, maka salah satu penerimanya adalah anak yang sekarang sudah meninggal dunia tahun 2020, maka nanti harta yang dia terima ini akan diwariskan kembali kepada ahli waris berikutnya. Salah satunya adalah anak kandungnya. Gitu. Maka tidak ada ahli waris pengganti, itu tidak ada. Yang ada adalah kalau kamu sebagai ahli waris maka kamu mendapatkan hak waris. Kalau kamu bukan sebagai ahli waris maka kamu tidak bisa mendapatkan hak waris. Intinya seperti itu. Itu saya rasa lebih fair dan lebih mudah untuk difahami daripada istilah pengganti-pengganti. Iya kalau anaknya cucunya cuma 1, kalau cucunya banyak berapa atau siapa yang akan diajukan sebagai penggantinya, kan akan lebih rumit lagi. Makanya sebenarnya Islam itu sudah mengatur urusan waris itu sangat detail, sangat rapi dan lengkap. Maka kita cukup mengikuti itu sudah selesai dan tidak perlu membuat teori-teori baru. Terima kasih.